Jadi banyak yang kita harus lihat secara benar. Hati-hati loh, sekarang banyak informasi hoax. Kita simak terus videonya, oke? Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari ini gue dalam magestar gue. Dia seorang apa sekarang lo? Sekarang wakil masyarakat Wakil masyarakat di bidang penyiaran. Di bidang penyiaran. Oke. Boleh kenalin dulu bro, temen. Oke. Hai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama gue aja lah ya kalau di medsos gini. Nama gue Tri Andri. Sekarang sih aktif di Komisi Penyiaran Indonesia, daerah provinsi DKI Jakarta. Kaget loh, jujur. Bangga sama di sebelah gue ini. Ngelihat profilnya di Facebook udah lama sering gue pantengin. Jadi alhamdulillah punya teman seorang coaching klinik. Gila, gue dikepoin bro. Parah gue. Asli coaching klinik, seorang motivator handal. Seringnya sih di daerah Jawa Barat sana. Tadi gue sempat pas masuk ini masih sering ke Cirebon lah ya. Masih sering Cirebon, ternyata enggak ya. Pandemi ini moga-moga corona cepat selesai. Cepat beres lah ya. Ya makanya sekarang biarpun gue di KPD jadi WFH, tapi kan info dengan Pemda insya Allah selalu update. Nah ini ada info lagi nih, insya Allah bantuan tahap 2 dari Pemda DKI mau turun. Tahap 2 ya? Tahap 2. Bentuknya apa nih? Bentuknya bentar ya. Bentuknya sembako atau nominal atau sembako, tapi gue nggak mau sebutin, ntar disangka gue ngerinya hoax. Iya kan? Jangan. Gue ngerinya hoax. Ya itulah. Kalau belum terjadi jangan bro. Iya, tapi insya Allah dalam waktu dekat juga ya pemerintah Provinsi Jakarta akan mencairkan, menurunkan paket sembako yang isinya, mohon maaf saya kurang tahu. Ya. Pokoknya bantuan sembako lah ya. Iya, insya Allah. Yang penting adalah ngambilnya di mana bro? Itu kayak kemarin lagi didistribusikan oleh RT RW setempat. Berarti dari RT RW dong. Iya. Dan juga bisa ngecek loh sekarang dapat apa enggaknya di coronajakarta.co.id. coronajakarta.co.id. Ntar gue taruh linknya di deskripsi. Boleh. Jadi kita bisa ngelihat itu kita dapat apa enggak melalui nomor kakak. Ya, kemarin juga gue nyolong dari Facebooknya salah satu anggota dewan, Mas Yuda. Gue scrollin Facebooknya, ada. Gue coba sambil ngitung anjing. Dapat gak ya? Kalau dapat ya gue pulangin dong. Bukannya gue pulangin, gue terima tapi gue kasih ke orang yang lebih membutuhkan, yang lebih berhak. Kalau dipulangin sayang men. Ya balik kasih, kita terima ikhlas. Saya terima ikhlas, tapi kita berikan lagi kepada orang yang lebih gue bukan yang ngajarin loh ya. Itu salah satu cara kita beramal melalui orang lain. Karena kalau lu balikin belum tentu itu benar-benar keterima sama orang yang membutuhkan. Kalau dibalikin bukan gitu. Kalau dibalikin lagi sayang udah keluar dan bingung juga jadinya. Mendingan diterima tapi lu kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Oke, ya. Good. Nah, ada lagi, bro. Ada lagi. Penyunatan disunat bantuannya nih. Gue sunat baru sekali, Bos. Sekali sakit. Gue juga mau lagi. Habis. Nanti gue jadi transgender gue. Sakitnya gue sampai gilu nih. Nah, penyunatan bantuan itu bro, itu pemerintah ngontrolnya gimana? Controllingnya dari mana gitu maksudnya? Kan agak sulit nih untuk controlling nih ya kan? Karena ketika misalkan gini, dari pemerintah turun nih, jebret 600.000, tahu yang diterima ke masyarakat cuman 500. Tapi sekarang pakai ATM bos. Ada nih, kemarin gue dapat info ya. Kalau salah tolong diralat buat teman-teman penonton atau YouTuber yang lainnya. Hari ini 600.000 melalui ATM. Iya, itu untuk penerima Restra kalau nggak salah. Dari Kemensos atau dari apa saya agak lupa. Kalau saya buka handphone sih saya ada, cuman nggak enak juga mau buka handphone. Itu melalui ATM. Kalau yang nggak punya ATM gimana bro? Dibikinin. Dijadiin ATM. Dijadiin ATM. Mempersingkat yang tadi lu bilang sunat. Tapi ada lagi masalahnya. Apa tuh? Ini sampai sekarang hari ini gue tanya ke senior yang ada di orang-orang sosial lah, belum dijawab.
apakah pembelian itu diatur? Ya, gue udah nerima nih ATM. Gue harus belinya di toko ini. Kalau harus kayak gitu monopoli dong, Bos. Monopoli. Ya enggak? Monopoli. Harusnya bebas dong. Iya. Kita sudah terima uang, kita mau belanja di mana? Itu terserah kita dong. Terserah kita, asal jangan dibeliin emas. Jangan dibeliin handphone yang harga 500.000, itu kurang ajar. Kita harus beliin sembako dong. Sebenarnya kita nggak bisa kontrol. Sekarang kalau udah di rakyat kita nggak bisa kontrol. Iya. Kita nggak bisa kontrol. Berarti ada dualisme nih. Ada yang maunya sembako, ada yang maunya nominal uang. Iya kan? Kalau duit kita nggak bisa kontrol, kalau sembako ngerinya kayak kejadian kemarin. Ada yang kurang, teriak ke RT. Ada yang kurang, teriak ke RW. Ya, sebenarnya RT RW itu kemarin agak kaget nerima data, blok turun. Banyak RT RW yang curhat ke saya. Ini kok turunnya? Saya bilang jujur, gue nggak tahu. Sebenarnya, iya itu gue nggak tahu. Gue sekarang juga dapat tanggung jawab dari Pemda DKI. Gue jadi gugus tugas penanganan COVID di bidang informasi. Jadi apapun orang-orang nanyanya ke kita, kadang gue bilang, aduh, apaan lagi ini kebijakan? Apalagi ini? Emang kebijakannya berubah-ubah sih. Iya. Kebijakan berubah-ubah gitu. Jadi memang kondisinya nggak bisa stabil gitu kan. Yang tadinya bilang kalau masker dipakai sama orang sakit doang, akhirnya sekarang kita semua harus pakai masker gitu kan. Gue bawa lo masker lo ya. Gue bawa. Jadi banyak gue sih memaklumi itu karena memang pandeminya ini masih belum kedetek di mana sih puncaknya kapan dan penyebaran sebenarnya kayak gimana gitu loh. Oke lah droplet atau kan dia nggak airborne kan, nggak dari udara kan, bukan kan. Tapi kan akhirnya banyak yang nggak ngerti gitu. Atau banyak juga yang menyepelekan itu mental orang Indonesia bro. Udah baca berita belum? Apa tuh? Di Jelambar. Yang mana? Salah satu ketua, saya lupa ya, RT apa RW ya, positif corona, jadi imam. Dan alhamdulillah 27 orang jadi PDP. Lu coba baca deh. Ntar gue cari. Lu baca. Ya. Itu kan sebenarnya pemerintah sudah nganjurin kita ibadah masing-masing di rumah. Iya. Please diikutin. Gua kadang nyampe nangis loh. Please. Iya, maksud gue akhirnya banyak yang bentroknya gini loh. Banyak bentroknya adalah faktor ekonomi. Kalau masih ibadah itu memang orangnya udah menurut gua tambeng lah, udah nggak bisa dibilangin. Kalau kan? Ekonomi ya. Karena ya udah kita mau nggak mau. Kondisinya kan mau nggak mau nih, ya kan begini kan mau nggak mau gitu kan. Ya tapi kan minimal kita bisa survive dulu lah. Iya. Gitu. Ya. Survive dulu gitu. Kalau ngomongin ekonomi ya kita ya rata sih semuanya bro. Kena semua. Iya semuanya. Kena semuanya gitu loh. Terus ada lagi. Baca berita hari ini. Salah satu pabrik di daerah Cikarang. Iya pabrik. Gue lihat itu. Langsung ditutup. Tutup. Berapa pengangguran baru? Dirumahkan tanpa pesangon pastinya. Innalillahi. Akan banyak pengangguran pasti. Pasti. Dan juga nanti ke depan setelah pandemi ini selesai, inovasi baru akan muncul. Dan menurut gue adalah gini, ketika balik lagi ke mindset dan mentalnya gitu. Jadi ketika mindset dan mentalnya kita perbaikin, si pengangguran ini menurut gue nggak akan nganggur amat kok. Dia bisa berusaha yang lain. Yes. Gue bilang. Karena ada yang tanya sama gue gini, gimana nih? Kita nggak bisa makan, kita nggak punya uang, kita nggak punya pekerjaan. Jangan pernah bilang kayak gitu dalam hidup. Terus gue bilang gini, lu tau nggak? Yang penting buat kita saat ini apa? Survive, gue bilang. Yes. Survive-nya gimana kata dia gitu kan. Bro, gue bilang, ini bulan puasa, bulan Ramadan. Ya lu bikin gorengan kek, lu bikin es buah kayak apaan kek lu jual kolak. Masa lu nggak dapat duit? Gue bilang nggak mungkin, gue bilang. Iya juga ya. Lah itu dia gue bilang mindsetnya harus dibenerin. Iya. Gue bilang kayak kemarin gue bikin konten sama teman gue juga, dia bukan ustadz ya, maksudnya gue udah nonton tuh. Guru yang agak gue udah nonton tuh. Itu dia bilang ya mau gimana gitu kan, ya akhirnya ya udah Bismillah aja dan akhirnya balik lagi semua ke kodratnya. Ya kan, lah kalau lu di rumah aja kan lu jadi imam, sholat bareng keluarga lebih dekat ya. Iya, bulan puasa kita bicara bulan puasa ya. Sebelum ada corona, lu buka puasa di mana? Kadang di pinggir jalan. Di jalan
Di jalan. Di rumah bisa dihitung dengan lu di rumah aja lu bisa buka puasa bareng keluarga, bro. Me time keluarga lu ya. Tapi ya puasa tahun ini tadi yang lu bilang kita survive, gue nggak buka di rumah kebanyakan, di jalan juga karena banyak pesan. Ya itu kan karena buat survive kan, karena survive dan tugas lu dong, gitu kan. Maksud gue akhirnya balik lagi ke kodratnya gitu ya. Yang tadinya perempuan bekerja, sekarang di rumah lu masak, ya kan. Kompornya temen gue meleduk, bro, cewek. Gue bilang buset kagak. Tahu nggak lo? Yang di komen temen nih, yang di komen temen gue itu ada yang komen gitu kan. Itu kompor ngambek. Kebanyakan dipakai. Lu jarang-jarang make, tau lu bikin masakan terus. Terus gue ada lagi nih yang lucu, berita nih. Asli ini kepala BKKBN. Ada link beritanya. Dia akan memikirkan 9 bulan ke depan, Bos. 9 bulan ke depan untuk bidan penuh. Iya. Asli ada beritanya. Temen gue yang kerja di BKKBN juga sama. Kebanyakan kelonan lu. Sekarang ICU penuh. Ya kan? UGD penuh. Besok ruang persalinan penuh. Yeah. Temen gue ngerasain. Tapi gue tahu positif gitu ya. Temen gue yang di Surabaya tuh, ya kan? Gue bercanda di grup. Kena efeknya, alhamdulillah. Corona positif, corona negatif, bini positif. Wah, ngakak. Ya akhirnya menurut gue masih ada faktor-faktor yang bisa kita ambil. Istilahnya maknanya dari semua ini banyak. Makanya gue kemarin di konten gue yang sebelumnya gue bilang ini Allah lagi nge-restart. Yap, sepakat. Allah lagi nge-restart dunia nih. Dunia lagi di restart semuanya nih, gitu kan. Dan namanya di restart sakit, pasti ada data-data yang hilang. Iya. Pasti ada data-data yang hilang, pasti ada yang sembuh, ada yang harus diperbaiki dan segala macam. Itu dia. Menurut gue kita sih nggak bisa nyalin siapa lah corona dari mana, dan itu mah gue sih nggak pentingin itulah. Yang gue pikir adalah kita gimana terbebas dari hal ini. Ya, yang gue pikir adalah ya tuh, ini semua udah ciptaan Tuhan. Ya. Udah ciptaan kemudian. Corona kan makhluk. Mau diapain lagi? Iya. Virus kan makhluk. Mau kalau ngelihat di YouTube, ngelihat di mana-mana ciptaan ini, ciptaan itu. Iya, mau itu dibentuk, mau itu dirubah, makhluk Tuhan. Itu tetap makhluk gitu loh, ya kan? Ya kan, kalau misalkan kayak reptil nih, kita bicara reptil, kita bikin mock baru, nanti keluar albino dan segala macam, itu kan memang makhluk Tuhan, Bos. Makhluk Tuhan, dan itu memang bentukannya manusia. Itu bentukannya manusia gitu. Tapi yang menciptakan ini kan makhluk ini kan ya tetap penciptaannya. Tadi pagi gue baca berita, kita akan memasuki masa puncak, Bos. Bro, masa puncak. Menurut gue secepatnya lah, kita berharap masa puncak ini secepatnya. Dia cepet turun. Kita juga berharap pemerintah Republik Indonesia, yuk kita tes PCR, swab atau apa secara masif. Banyak. Akhirnya teman-teman Pemda, teman-teman gubernur daerah dan juga yang pasti dibantu sama pemerintah pusat ya, menurunkan alat tes mau supaya segera puncaknya terlihat dan segera mereda. Dan menurut gue sih cepat. Insya Allah. Pergerakannya cepat. Insya Allah. Jadi pemerintah pusat menurut gue bagus lah pergerakannya cepat. Ketika butuh APD cepat. Insya Allah. Kita langsung tarik dari semua akses di loss. Iya, Insya Allah. Ya mau nggak mau harus itu. Apa yang masker ya? Harus itu. Masker ya. Iya, masker, APD dan segala macam. Akhirnya kasihan yang nimbun. Iya, ceplotan. Dan akhirnya tau gak lo, itu membuat peluang baru orang-orang yang membuat masker. Ini kita nggak bisa nutup kemungkinan. Nih. Lu kenal Dimas ya? Dimas CSJ. Oh iya. Betul. Ini bikinannya. Ya. Maksud gue, akhirnya orang kreatif akan bisa dapetin duit. Tapi orang yang pesimis, tapi orang yang mindsetnya pesimis, nggak akan. Menurut gue susah. Makanya ya mikirnya udah susah mulu sih, bro. Iya. Makanya gue kemarin pas ketika keadaan kayak begini, bini gue dirumahkan, ya kan? Gue juga ada sesuatu lah di kantor ya. Sampai hari ini nggak gue sebutin, tapi insya Allah segera selesai. Bini gue dirumahin, duit makin mantap, makan tabungan. Ya kan? Mantap. Orang bilang,
Duit gimana? Mantap. Apa? Makan tabungan. Duit kan? Ya duit ada sih, cukup untuk ya beberapa bulan ke depan cukup lah. Tapi kan kita harus Iya survive. dong. Ada yang nawarin jualan sembako, ada yang nawarin gua hajar harga miring. Akhirnya maksudnya ya itu kan peluang. Iya. Itu peluang dong. Tetap ada peluang yang bisa kita manfaatin. Makanya maksud gua pemerintah juga menurut gua sih udah cukup, udah bagus dah. Cuman informasinya aja yang menurut gua jangan lewat media. Poin gue itu doang. Gua orang media. Iya maksud gua media apa ya, TV dan segala macam. Maksud gua kasih data real di medsos lah. Oh gitu, siap. Atau di atau ada YouTube channelnya kayak atau apa kayak gitu kan. Nah, bisa coba. Kalau enggak nanti sore gue tanya ada YouTube channelnya atau apanya, ntar gue coba WA ke lo deh. Ya, tapi yang pasti tadi yang data-data kan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu pemerintah pusat membuka yang ODP dan PDP. Cukup kaget ngeliat innalillahi wa inna ilaihi raji'un banyak ya. Ya hari ini penambahannya sebelum dapat kabarnya biasanya tiap jam 5 sore sih. Nah maksud gua dan sebisa mungkin karena gini bro, ada beberapa kejadian yang gua temuin di depan mata adalah orang belum benar-benar COVID ya, orang belum benar-benar COVID tapi dimasukin data COVID. Oh gini, mungkin lo dengar si Mas Anies ya, Gubernur DKI dapat data dari Dinas Pemakaman sekian ribu ya. Itu memang ada yang belum dites atau ada yang sudah dites. Ada yang belum dites tapi sudah gejala COVID. Ada yang sudah dites tapi hasilnya belum keluar. Ada ya ini 2 orang ini tapi keburu meninggal. Otomatis dong memakai protap. Ya. Tapi tidak dipublish. Tapi datanya masuk. Yeah. Karena melalui protap COVID-19. Yang dipublish yang benar-benar meninggal positif COVID. Itu yang dipublish. Jadi yang tidak dipublish, Mas Anies sering bilang ada sekian-sekian data dari Dinas Kehutanan. Karena yang bertanggung jawab untuk memakamkan dan yang punya pemakaman itu Dinas Kehutanan. Iya betul. Ya? Itu kan taman kan. Taman dan pemakaman. Taman pemakaman. Itulah. Jadi banyak yang kita harus lihat secara benar. Hati-hati loh, sekarang banyak informasi hoax. Banyak juga itu banyak kejadian. Banyak banget. Dan banyak yang mempergunakan itu. Banyak banget provokasi. Banyak yang mempergunakan itu. Jadi tiap hari. Dan menurut gue itu tadi sih sebaiknya sih pemerintah sudah bagus nih ngelakuinnya gitu kan. Tinggal diinformasiin gimana caranya what to do-nya si rakyat ini bisa apa yang harus mereka lakukan, apa yang kayak kartu prakerja kan juga kan jadi lucu. Nggak komen lah. Kan? Gue nggak mau bahas tentang itu. Ngeri. Ya kan? Kartu prakerja juga jadi lucu gitu karena bukan bidang gue. Tapi gue sih kaget juga ngeliat ya. Gitu loh. Istri gue ngelogin tahu bisa apa nggak? Bisa nggak dapet. Yang kedua, lu tahu nggak di bahannya si kartu prakerja itu pembelajarannya. Kalau gue ngeliat sih bener ada yang mancing nggak? Apa? Ada belajar mancing nggak? Gue nggak tahu deh. Maksud gue ada beberapa yang menurut gue ini ya ampun. Lu lihat aja, lu nge-YouTube aja lu bisa ngerjain, nggak perlu pakai kartu prakerja. Gue nggak daftar sih. Iya kan? Jadi gue nggak. Iya dong. Sekarang di kartu prakerja jadi YouTuber, lu gila gue bilang. Ada pelatihannya. Iya. Kalau gue yang kaget sih kemarin dapat info katanya pelatihan mancing, udah itu aja. Iya, dan itu mungkin ada. Iya kan? Sampai segininya sih lu bikin kayak gini gitu. Udah gue nggak mau bahas itu sih. Iya dah. Mudah-mudahan apapun yang dibuat selalu bermanfaat buat rakyat. Ya, tapi gue yakin apapun yang dibuat oleh pemerintahan pasti berbasis rakyat, kepedulian terhadap rakyat. Yang penting rakyat masyarakat tahu gimana cara dapetinnya, apa yang harus dilakuinnya gitu kan. Betul, sepakat. Dan gue hari ini lihat di Instagramnya Joko Widodo, itu dia lagi melihat di kantor pos untuk dana langsung turun 600.000 ke rakyat.
Menurut gue itu bagus. Jadi menurut gue itu bagus. Gue belum baca ya. Ya, nanti lu lihat aja di Instagramnya Joko Widodo. Tadi habis dia pantau langsung karena menurut gue itu jadi suatu hal yang bagus karena direct langsung. Jadi nggak ada walaupun nanti ada kartu dan segala macam, mau dibikin ATM dan segala macam, direct langsung itu akan jadi lebih baik. Siap. Direct langsung itu akan jadi lebih baik karena banyak hal yang kita mau maju tapi rakyatnya ada beberapa yang belum bisa maju. Banyak ya kan? Banyak. Keluhannya adalah ketika disuruh sekolah di rumah nggak punya akses internet, boro-boro akses internet, handphone aja nggak punya. Banyak ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya gurunya yang ke rumah-rumah. It's good gitu. Itu bagus. Itu ada tuh. Gue baca kisah banyak kayak itu gitu. Bagus gitu. Gurunya yang nyamperin satu-satu kan? Ya mau nggak mau. Dan ini juga akhirnya ini kan mau Juni ya, mau ada penerimaan siswa baru kan di Juni ini. Nah kemarin gue juga lagi ngobrol sama trainer, mungkin nggak ya penerimaan siswa baru ini kita lakukan secara online? Mungkin, maybe gue bilang. Nggak mau, apa yang nggak mungkin? Apa yang nggak mungkin? Bisa aja gue bilang. Dari tahun kemarin memang online kan? Nggak, maksudnya MOS-nya. Orientasi siswanya. Gampang. Ya menurut gue itu mungkin. Sekarang ada. Kalau zaman dulu kan namanya ospek kan. Nah ospeknya dari online bisa nggak? Bisa menurut gue. Bisa menurut gue. Apa yang nggak bisa? Iya. Orang sekarang ada aplikasi yang kita bisa nyampe 800.000 orang bisa bertahan unlimited waktunya. Iya dan teknologi udah maju. Iya. Sama itu. Yang kedua ya namanya orang mau ke ospek atau perguruan tinggi pasti dia udah tahu teknologi. Gitu. Tapi gue jujur ya, waktu masuk kuliah gue gaptek. Tapi lu mau belajar karena punya. Mau nggak mau harus kan? Punya. Iya kan? Perubahan ada 3 bro. Dari diri sendiri? Bukan. Yang pertama perubahan memang karena natural. Perubahan natural adalah umur, physically, uban dan segala macamnya. Iya kan? Iya. Perubahan yang kedua adalah perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah kita mau tahu kita mau dreams kita seberapa. Misalkan kalau lu punya bisnis, perubahan bisnis lu mau per tahunnya lu sudah skep. Kita sudah merencanakan. Ya, udah direncanakan perubahannya. Yang ketiga, lu harus terima perubahan. Mau nggak mau, suka nggak suka lu terima perubahan. Kalau nggak, lu nggak akan berubah. Seperti saat ini. Iya. Perubahan yang dipaksakan oleh mau segalanya. Mau nggak mau. Ilmu lagi gue dapet. Kapan lagi gue bisa coaching gratis? Ya, maksudnya zaman dulu deh orang tua kita boro-boro ginian gadget, boro-boro smartphone. Dia nyari keyboardnya gimana? Ya kan? Ini handphone nggak ada keyboardnya nak lu ngerjain gua ya katanya gitu. Lu ngerjain gua. Ini TV katanya. Mau apa lu? Ya kan? Tapi ketika kita kasih tahu, kita informasi, kita ajarin dan segala macam, mereka mau menerima perubahan. Malah video call mulu. Bisa, video call mulu. Di mana le? Gak usah mule. Neng di le. Yang penting duitnya mule. Apa sama bini? Nyok, dikit-dikit di mana le? Ya kan hati-hati naik motornya. Nah iya. Kalau bini sih sekalinya video call. Itu agak ngeri. Gitu. Jadi lu memilih jadi KPI pemerintah, lu nggak takut bro sama Bismillah di dalamnya. Pasti lu tahu dong di dalamnya seperti apa dong. Iya, paham. Baik buruknya sampai yang godaannya luar biasa paham, gitu kan. Paham. Tapi ya kita tadi balik lagi. Ini kan bukannya kita dapat ini bukannya hadiah loh. Iya. Ini amanah. Iya. Berat. Ya kan? Amanah rakyat. Iya. Berat banget kalau kita nggak jalanin ya. Kita cuman bisa lulus dada. Ada juga yang hati-hati ikut alur. Iya. Tapi gue ngerinya karena ya banyak lah ya temen kalau ngelihat situsnya KPI apapun pasti dibully warga kan. Iya. Nah, mudah-mudahan sih gue sumpahin sih YouTube lo dibully juga biar orang makin penasaran. Siapa sih Koko? Iya. Iya kan? Iya. Mendingan dibully bos. Karena kalau kata Bu Miftah,
kalau lu mau jadi orang besar, ada 3 faktor. Ngelawan orang besar, ya kan? Iya. Terus yang kedua itu apa ya tadi? Bersama orang besar, pasti, ya kan? Iya. Lu bersama orang besar, lu ngelawan orang besar, atau lu menyelesaikan masalah besar. Iya sih, gue ngerasain. Dan gue memilih yang ketiga. Gue ngerasain yang nomor 2. Loh iya, maksud gue kalau lu mau jadi orang besar, ya harus ya melawan orang besar, lu jadi viral, ya kan? Lu jadi viral, lu maki-maki pemerintah, lu ngomong-ngomong yang gak jelas, ya kan? Akhirnya lu gede nih, iya kan? Orang penasaran tuh siapa sih anak? Penasaran siapa sih gitu kan? Kayak kemarin kan penasaran dong si Ferdinand siapa sih yang bagi-bagi sembako sampah gitu kan? Aduh, tuh. Ya. Gue secara pribadi ngutuk. Ya. Gue ngutuk perilakunya. Yes. Tapi mentalnya harus dibenerin. Iya. Tapi kalau gue bilang gue ini ada satu perkataannya yang gue ngelus dada juga. Ini anak punya pikiran keren begitu loh, punya pikiran ada. Ini kan bulan puasa, PSBB. Maaf teman-teman, ini juga harus tidak nongkrong pinggir jalan. Ini anak punya pikiran kayak gitu, bagus. Tapi pas gue ngelihat konten di belakangnya dia, gue cari kelakuan lebih nggak manusiawi dibanding mereka. Berarti kerja lu bener. Ya kan? Yang lu siarin apa? PSBB, ya kan? Social distancing, ya kan? Terus nggak nongkrong, ya kan? Berarti kan masuk dong ke dia. Iya dong. Iya, masuk ke dia, tapi nggak dilakuin, itu doang. Iya. Berarti informasi lu masuk. Berarti lu bagus kerja lu. Berarti kerja lu masuk. Tapi nggak dilakuin sama dia. Iya, tapi nggak dilakuin. Berarti informasi. Tapi dia tahu informasinya, bro. Nyampe informasinya. Nah, makanya tadi gue bilang ada satu akun artis yang hijrah, Sevario, dia bilang bahwa secara perilaku memang dia salah. Iya. Ya kan? Salah secara perilaku, gue akuin, gue kutuk. Wajib dihukum. Iya. Ya kan? Oke, hukuman cuman buat dia jerak. Iya. Oke. Tapi secara mental juga harus dibentuk. Misalkan masukinnya ke pesantren. Tapi dia harus menjalankan hukumannya dulu. Iya, atau jadi bikin military bootcamp. Iya kan? Dididik secara militer. Itu kan terjadi zaman Orde Baru. Kita belum punya wajib militer sih, Bos. Iya, tapi maksud gua militer bisa bikin bootcamp untuk itu sebenarnya. Bukan untuk wajib militer. Ada tuh salah satu program acara gue sempat dulu nonton, ya kan? Anak-anak SMA kalau nggak salah, kuliah, dididik karakternya jadi militer biar makin kuat mereka. Bisa. Jadi salah satu program dari militer untuk mendidik, karena gini, bro. Media digital sekarang gila buat gue. Cepet dan positif negatif banyak di situ. Gitu kan? Dan mentalnya milenial, mentalnya anak muda sekarang belum siap untuk terima informasi itu. Dia nggak bisa memilah gitu. Jadi karena kan waktu si Ferdinand ditangkap kan dibilang ya cuma buat naikin subscriber, tidak bermaksud apa-apa. Iya, tapi kan lu ngurugin orang lain. Iya, gitu. Parah, Bos. Iya kan? Gua kalau di rumah bukan hanya si yang dikerjain. Semua nama YouTuber jadi jelek, bro. Yes. Gitu loh. Semua YouTuber jadi jelek, padahal nggak semuanya ngelakuin hal yang begitu. Tapi akhirnya teman-teman YouTuber setelah kejadian itu mereka ngeprank balik. Ada yang ngeprank balik, ada yang membuat edukasi. Iya, ngeprank balik dengan isinya. Gue senang banget tuh ngelihat salah satu aku semalam nonton sampai 3 kayak gitu. Chandra Liong atau siapa? Chandra Liao. Gua enggak tahu ngeliat. Dibuka otaknya kosong. Itu goblok sih. Itu keren sih menurut gue. Jadi ya YouTuber sekarang keren-keren. Ya, jangan pakai cara-cara yang kurang manusiawi. Ya, penting lu memanusiakan manusia lah. Memanusiakan manusia. Apalagi kondisi sekarang, jangan buat teman-teman YouTuber jangan berbuat prank yang seperti kemarin, karena UU ITE hari ini juga cukup berat. Ya, dan sebenarnya UU ITE banyak yang harus diperbaikin. Iya, masih karet.
Iya, nanti kita coba Iya, sampaikan. maksud gua itu kalau lu bisa bantu sounding, silakan sounding, itu yang perlu diperbaikin gitu. Nah, terus buat teman-teman nih, kalau komisi penyiaran ini kita sebenarnya siap ya, karena waktu itu sempat beberapa saat lalu ketua KPI pusat mengatakan untuk akan memantau media baru ya, tapi tidak disebutkan media barunya itu seperti apa. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki era digital. Jadi TV di rumah kita nontonnya melalui digital lebih jernih. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya smart TV langsung bisa diakses. Ya, tapi yang belum pakai setbox. Setbox disambungin, ada setbox kotak ini, tinggal disambungin, teman-teman bisa melihat saluran digital. Saluran digital. Ya itu udah kemajuan teknologi lah ya. Iya. Kemajuan teknologi. Enggak, sebenarnya ketinggalan, Bos. Indonesia harusnya menerapkan sudah 4-5 tahun yang lalu. Iya. Tapi mungkin belum bisa diterima pada saat itu. Mungkin. Ya. Saya sih berharap kementerian dan pemerintah yang lainnya segera merealisasikan digitalisasi. Kita mendukung sekali digitalisasi kan. Ya, dan tapi menurut gua jangan juga dikurangin yang analognya. Analog spare part-nya udah nggak ada, Mas. Iya, maksud gua siaran TV yang biasa itu pindah ke digital. Pindah ke digital langsung. Sayang, maksud gua kasihan orang-orang di daerah, Bro. Ini lagi dibahas sama pemerintah dengan para lembaga penyiaran ya. Kalau bahasa kasarnya sih diminta bantuan, dipalak lah ya. Lu sanggup berapa buat warga. Ya, karena kan masih ada di tempat mertua gue ya. Daerah perbatasan. Daerah mana mertua? Tempat mertua gue tuh di Sragen. Sragen di mana? Di Purwodadi. Purwodadinya mana? Sumber Lawang. Ya. Aku mau ke Molong ya, Mas. Nah, dekat tuh, cuman 10 menit 15 menit sampai Sumber Lawang. Ya kan? Nah, di situ masih banyak orang yang belum punya TV, Bro. Belum punya TV ya? Iya. Percaya nggak lo? Percaya sih. Iya. Nah, ada di Ciamis, itu jauh loh. Sragen jauh. Sragen 530-an kilo sampai 5,5. Di Ciamis. Itu masih Pulau Jawa kan? Iya. Di Pulau Jawa aja masih ada yang gitu. Gimana di luar Jawa? Kalau di Ciamis itu nonton kita harus pakai parabola karena tidak dapat tangkapan siaran baik. Iya, karena kan dia gunung. Iya, dan ini kemarin gue sampaikan ke teman-teman industri, LPS atau apa. Yuk, kalau mau informasi yang secara cepat, please tambah. Nah, ya itu dia, masih. Jadi mungkin balik lagi ke tempat gimana pemerintah mau bisa memberikan informasi ya. Mungkin kalau tadi gue bilang secara media sosial, yang kedua mungkin dengan cara yang konvensional untuk daerah-daerah yang belum terjangkau. Dengan inilah ya. Iya. Which is tahu lo, mertua gue belum pakai smartphone. Masih telepon biasa. Iya. Ketika dikasih smartphone itu tadi yang gue bilang. Ini apa? Ini keyboardnya mana? Dia bilang. Tapi sinyal susah juga. Yes, parah. Di rumah parah. Di rumah mbah gua yang ya paling 2-30 kilo dari rumah lo ya. Parah. Alhamdulillah. Ya, gua kalau mau WA di dalam WA sih bisa. Ya bisa. Cuman masuknya ntar besok. Centang 1 gitu kan. Itu zaman dulu, nyampe sekarang sih enggak. Alhamdulillah udah bisa. Ya. Enggak nyampe besok. Siang lah. Siang ya. Oke, Bro. Terakhir buat teman-teman di luaran yang mungkin ingin merubah Indonesia, mau masuk ke pemerintahan, ada nggak sih tips dari lo biar mereka nggak apatis tentang pemerintahan? Oke, tipsnya sebenarnya sih gue ini masuk tadi dari kisah-kisah yang tadi gue sebutin agak kecemplung juga. Tapi mau kecemplung mau gimana lagi sudah kepalang tanggung. Kalau buat teman-teman yang merasakan politik itu nggak enak, pemerintahan itu nggak asik, pemerintahan kotor. Enggak juga. Politik tuh ngeri. Yeah. Kalau nggak dimakan, ya kita makan. Ada sampai kata kasarnya tuh politik kalau nggak ngebunuh, ya dibunuh. Ya kan? Yeah. Tapi itu zaman dulu. Zaman sekarang, ya. Bukannya ngebunuh atau apa. Persaingan memang ada, apalagi dalam saat pileg, pemilihan legislatif. Itu persaingan bukan dalam satu partai loh ya. Bukan dalam beda partai, tapi dalam satu partai sendiri. Ya. Nah,
kalau teman-teman mau ikut dalam pemerintahan atau mau menjadi anggota dewan atau menjadi apa atau ya ingin merubah Indonesia, kita ajarkan masyarakat pola pikir, jangan pernah meminta sesuatu kepada anggota dewan ataupun kepada para politisi yang sudah jadi ataupun ya apa dikit-dikit bawa proposal, dikit-dikit bawa ini. Mereka akan cari cara untuk balikin duit. Ya. Berarti ya itu tadi menurut gua hal itu terjadi karena ada sebabnya. Rongrongan, Bos. Karena ada sebabnya. Iya. Ya kan? Sama kayak video prank yang terjadi sekarang, banyak prank itu karena ada yang mengkonsumsinya menurut gue. Jujur lu suka enggak? Enggak. Ketawa enggak? Enggak. Ketawa enggak? Enggak lucu buat gue. Enggak lucu. Iya, gue pas pertama kali nonton gue kira apa gitu kan. Karena gue orang yang menurut gue prank buat gue enggak lucu. Akhirnya jadi apa? Bisa ke arahnya bullying, yes. Ke arahnya yang negatif gitu kan. Dan gue kampanyekan, mungkin lu lihat di Instagram gue #boycott konten prank. Wow. Coba nanti gue lebih lihat lagi dalamnya. Gue bareng sama ada beberapa teman-teman ya. Salah satunya yang penggeraknya artis juga, Erwin Dr. PM dulu namanya. Dr. Erwin Moron. Dia yang menyiarkan itu untuk nggak usah lah bikin begini gitu loh gue ya. Nah kalaupun ada di video gue di konten gue yang prank itu, kalaupun teman-teman artis mau dengan cara mau berbagi menyumbang atau berbagi dengan cara gue nggak mau sebut prank ya, ya mungkin namanya bisa diganti. Ngerjain. Kenapa harus ngerjain? Negatif bro. Oh iya. Ya kan? Siaran TV, uang kaget itu bagus. Pembawa acaranya juga bagus. Ya which is pembawa acaranya bagus, konsep acaranya bagus. Itu punya Helmi Yahya. Oh. Uang kaget ya, yang di global Iya, global ya. Namanya udah bagus, uang kaget. Orang dikasih duit, kaget kan. Gitu. Sebelum itu it's not prank gitu. Nyata, real gitu. Yes. Iya dong. Maksud gue pakai nama atau konten yang arahnya lebih positif gitu. Paham. Ngerti ya maksud gue? Paham. Ngerti ya maksud gue gitu. Lu boleh berbagi, tapi karena prank sendiri itu konotasinya negatif. Kalau zaman dulu tuh ada program TV yang kita pura-pura jadi gembel, beli apa? Ya. Apa sih namanya dulu? Banyak kan tuh syutingnya di Semarang tuh. Sebelum gue di KPI gue masih di luar, gue sering nonton. Itu kan yang dipakai Baim Wong sekarang konsepnya. Jadi konsep Baim Wong lama ya? Udah lama. Ya kan? Akhirnya artis-artis lagi ngikutin. Padahal memang harusnya seperti itu lebih bagus ya. Karena namanya prank, akhirnya konotasinya negatif, orang berpikirnya ngerjain orang. Rubahlah. Oleh milenial yang kreatifnya luar biasa ya. Jadi berubah tuh. Ya kan? Keren sih. Gitu. Nah, akhirnya merubahnya itu menurut gua, kalaupun emang mau melakukan hal yang baik, bersedekah atau apakah itu namanya, ganti namanya, jangan prank lah. Menurut gua. Bener ya? Iya kan? Iya. Ganti dong namanya, jangan prank. Coba nanti kita misalkan gini, uang dadakan kek. Uang dadakan ya kan? Ini kalau di sini nih habis lagi diskusi begini, nggak ada di otak. Tapi ntar pas keluar, kenapa gue nggak nyebut ini ya? Itulah, benar kata lo, itulah orang kan? Iya, kan gue bilang cuma 9. Banyak sih yang mau diinin, cuman nggak bisa keluar. Tapi ketika pas udah di mana, kenapa gue mau ngomong ini tadi di podcast lu ya? Iya, makanya maksud gue ya namanya aja lah yang dirubah gitu. Namanya jadi dirubah. Jangan lagi prank. Dan prank kan nggak ada di KBBI. Ada yang di KB Sono. Iya, nggak ada di bahasa KBBI. luar itu. Lockdown juga nggak ada di KBBI. Nggak ada. Ada karantina wilayah. Ada nih karantina wilayah, gitu kan? Ya PSBB. Kan? Nah ya, maka jadi maksud gue, buat teman-teman yang mau merubah Indonesia, terjun ke dalam. ikut ya.
paling tidak berpartisipasi. Nah, dan gue punya satu moto yang belum tentu orang banyak terima. Kalau lo nggak ngerasain, lo nggak akan tahu rasanya. Menurut gue. Iya, benar. Kalau lo nggak ngerasain, lo nggak akan tahu rasanya. Sekarang gue tanya, lo udah pernah ngerasain sambal belum? Pedes, men. Iya. Lo tau pedes kan? Pedes. Dari mana lo tahu? Ngerasain. Karena lo ngerasain. Kan nggak mungkin lo bilang sambal pedes karena kata si A. Tapi ada lo beberapa orang. Kata temen gue, sambal pedes lo, padahal gue ngerasain gitu kan. Kan moto gue adalah lo kan tahu rasanya kalau udah ngerasain. Kalau lo udah ngerasain. Tapi bukan hal negatif ya. Apapun itu. Whatever itu. Whatever itu, ya kan? Ya kan? Nah, kalau lo mau tahu gimana rasanya, lo harus rasain. Yang kedua, kalau lo mau lo punya kelebihan lain, nyemplung di dunia baru. Iya, nyemplung di dunia baru. Lu mau keluar dari box, keluar dari kotak, out of the box. Lu nyemplung di dunia baru. Karena orang ketika dicemplungin, diceburin, mau nggak mau dia akan berenang. Bisa nggak bisa berenang, dia akan berenang. Percaya nggak lu? Gue pernah ngerasain. Ya, nggak mungkin kan? Gue nggak bisa berenang, gue cemplungin lu. Gue ngerasain. Diem ya, kan nggak mungkin. Gue ngerasain. Iya. Gue ngerasain itu. Dicemplungin. Iya, akhirnya lu tahu. Gitu. Jadi menurut gue teman-teman silakan nanti yang ada untuk cek corona ya. Cek corona nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat juga. Dan buat teman-teman YouTuber juga atau influencer atau siapapun itu, artis, selebriti, selebgram, kalau kita ingin berbagi, menurut gue bahasanya atau kata-katanya yang dirubah, jangan prank. Oke? See you on the next video. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bye bye.